Tujuan menghancurkan Black Mamba juga sangat sederhana. Mengelilingi Teresa dengan sejumlah besar pria berkualitas tinggi yang telah menjalani pelatihan ketat. Dengan cara ini, akan selalu ada orang yang bisa menembus keluarga Polan. Dan Pavel adalah pemenang terakhir. Dia sebenarnya mengetahui informasi semua orang di keluarga Polan di tahun-tahun awal. Meskipun dia belum pernah bertemu Cahya Renza, dia telah melihat semua informasi Cahya Renza, termasuk informasi video. Namun, Cahya Renza telah meninggal selama bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun sejak dia menikah dengan Teresa. Dia belum meninjau kembali pelajaran yang telah dia lakukan saat itu. Jadi dia agak melupakan penampilan Cahya Renza. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah informasi yang dia hafal lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi dia merasa Tama tampak familiar seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tama melihat tatapannya yang sedikit bingung saat ini dan bertanya sambil tersenyum. "Tuan, apa menurutmu aku terlihat familiar?" "Ya." Pavel tidak merasa ditipu. Tapi dia berkata dengan sangat serius, "Kamu memang terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatku di suatu tempat. Tapi aku tidak dapat mengingatnya sejenak pun." Tama tersenyum, melemparkan topeng itu ke konsol Rolls-Royce. Berbaring di sandaran kursi dengan sembarangan, rentangkan tangan, dan berkata dengan ringan, "Karena menurut Anda saya terlihat familiar, Tuan. Saya akan berhenti berpura-pura dan menunjukkan kartu saya." Pavel menyadari sesuatu yang tidak biasa saat ini. Sambil diam-diam merogoh kompartemen penyimpanan di panel pintu pengemudi utama untuk mengambil pistol. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Tama, "Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Tama tersenyum dan berkata, "Tuan, sebenarnya aku ingin memanggilmu Paman. Bagaimanapun, pernikahanmu dengan bibiku masih dalam tahap eksistensi." Kata-kata Tama mengejutkan Pavel. Dia berseru, Kamu adalah Tama?" "Hah?" Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. "Paman, apa kamu tahu namaku?" Pavel mengepalkan pistolnya dan berkata dengan penuh semangat, "Temuan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun aku tidak menyangka kau akan berada di New York. Ini bagus, aku akan menelepon kakekmu sekarang. Dia akan sangat senang mengetahuinya." Setelah itu, dia berpura-pura mengeluarkan ponselnya. Detik berikutnya, tapi dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala Tama, dan berkata dengan suara dingin dengan ekspresi garang, "Tama, kan? Mengapa kamu di sini? Kamu tahu bahwa aku adalah pamanmu, dan kamu masih berusaha sebaik mungkin untuk bermain denganku. Langkah ini agar kamu tahu identitas asliku?" Melihat ekspresi mematikan di wajahnya, Tama telah sepenuhnya menanggalkan penyamarannya. Dan berkata sambil tersenyum, "Kamu hanyalah seorang sarjana dari Black Mamba. Kelihatannya cukup bagus, tapi nyatanya, bukankah itu hanya seekor anjing dengan rantai yang sedikit lebih panjang dan perlu meminum obat penawar secara teratur? Sialan." Ekspresi Pavel sangat muram. Dia menatap Tama, mengertakkan gigi, dan berkata, "Sepertinya kamu mengerti dengan sangat jelas. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu tembakan sekarang juga. Lalu pergi dan kumpulkan pahala dari Lord." Tama berkata ringan, "Aku memahaminya jauh lebih baik daripada yang kau kira." Setelah jeda, Tama berkata lagi pula, "Aku menyarankanmu untuk meletakkan senjatamu karena pistolmu tidak ada gunanya. Tahukah kamu bahwa 3 dari 4 Earl Agung di Black Mambamu telah mati? Tanpa kecuali, semuanya mati di tanganku. Tahukah kau bahwa semua tentara tewas yang ditempatkan di Siprus telah menyerah kepadaku? Kamu hanya seorang sarjana, kamu berani menodongkan pistol ke arahku. Kamu benar-benar tidak takut aku memenggal kepalamu dan mencari kesempatan lain untuk membunuh orang tuamu yang terlahir sebagai penjaga ksatria?"
Pupil mata Pavel tiba-tiba menyusut, dan tatapan tajamnya terlihat dalam sekejap. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Jika kamu berani mengancam keluargaku, kamu harus mati. Setelah itu, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Saat ini, Tama tiba-tiba mengambil tindakan. Meraih pistol di tangannya, dan menekan palu di bagian belakang pistol dengan ibu jarinya untuk memberikan sedikit tenaga. Jepret, pistolnya tidak menembak, tapi palu paduannya patah. Tanpa palu, pistol kehilangan komponen kunci untuk menembakkan peluru primer. Sekalipun Pavel terus menarik pelatuknya dengan kuat, pistolnya tidak bisa menembak sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan Tama akan memiliki kekuatan seperti itu. Palu yang terbuat dari bahan alloy bisa langsung dipatahkan hanya dengan satu jari. Pada saat ini, dia tiba-tiba ketakutan. Kau tahu, para ulama ini, untuk menghindari pengungkapan identitas mereka secara maksimal, belum diperbolehkan berlatih pencak silat sejak kecil. Misi mereka adalah belajar, dan belajar lagi untuk memastikan mereka bisa diterima di universitas terkemuka di dunia. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke dalam keluarga manapun. Dan bahkan keluarga Polan tidak akan melihat sesuatu yang aneh pada mereka. Artinya Pavel adalah sampah yang tidak berguna. Di depan Tama, tanpa senjata, dia hanya bisa pasrah. Jadi, dia langsung memasang wajah ketakutan. Melemparkan pistolnya ke kursi belakang, mengangkat tangannya, dan berkata kepada Tama, "Tama, jangan salah paham, meskipun aku adalah seorang sarjana dari Black Mamba. Tapi aku dengan sepenuh hati bekerja untuk sebuah keluarga. Bibimu dan aku juga sangat mencintai satu sama lain." Tama mencibir, "Setelah aku membunuh begitu banyak orang di Black Mamba, kamu masih berbicara omong kosong padaku. Apa menurutmu aku akan percaya? Apa kamu melebih-lebihkan kefasihanmu atau meremehkan IQ-ku?" Pavel menangis dengan sedihnya dan berkata, "Tama, karena kamu tahu Black Mamba, kamu tahu, aku juga dipaksa dan tidak berdaya. Sejak kami masih muda, kami hanya dapat melakukan apa yang Lord katakan. Jika kita mengendur sedikit saja, kita akan dibunuh, apalagi melawan." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Setelah hari ini, kamu akan mati. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, serta orang-orang Lon di lantai atas, dan gunakan pikiranmu untuk memberi Victoria hadiah selamat datang yang luar biasa." Ketika Pavel mendengar ini, dia langsung berkata dengan histeris, "Kamu membunuhku. Jika kamu membunuhku, bibimu tidak akan memaafkanmu. Sepupumu tidak akan memaafkanmu. Kakekmu tidak akan memaafkanmu. Dia menganggapku dan memperlakukanku sebagai miliknya. Jika kamu membunuhku, bagaimana dia bisa menanggungnya di usia yang begitu tua? Ayolah." Tama tersenyum tenang, "Belum lama ini, aku mengirim pesan kepada kakek, dan dia memberitahuku bahwa jika aku bisa membunuhmu, aku bisa melakukannya. Jadi hari ini, kamu harus mati. Selain itu, keluarga Polan tidak akan membantu pelaku kejahatan. Jika bibiku mengetahui identitas aslimu, dia tidak akan berpikiran baik terhadapmu. Adapun sepupuku yang belum pernah kutemui, jika dia mengira akulah musuh yang membunuh ayahnya, dia bisa membalas dendam padaku di masa depan." Pada titik ini, Tama mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepadanya, "Apa menurutmu putrimu akan tetap menganggapmu sebagai ayahnya setelah mengetahui identitas aslimu?" Saat ini, hati Pavel dipenuhi rasa takut. Ayah dan kakeknya lah yang bekerja mati-matian untuk menghancurkan Black Mamba. Dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi sarjana. Untuk menonjol dari sekian banyak cendekiawan, dia membaca ribuan buku dan menanggung kesulitan sejak dia masih kecil.
Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah mampu mengatasi segala rintangan dan mengatasi bintang-bintang. Sekarang, dia jatuh ke tangan Tama. Dan Tama dan sebagian besar orang di keluarga Polan sepertinya telah memutuskan untuk bunuh diri, yang membuatnya merasa putus asa di ambang kematian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.